Pun tepanggih kali kula. Puji Tuhan. Ini sebelum firman Tuhan saya sampaikan, ini saya mau tanya dulu sama Pak Gembala. Khotbahnya berapa jam, Pak? 5 jam. Kuat Bapak Ibu dengar? Kuat? Kuat semoga kuat. Ya. Ya. Setengah jam. Pakai bilang. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum firman Tuhan disampaikan ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama Bapak Ibu, ini yang pertama. Saya tidak tahu Bapak Ibu wajahnya terlalu tegang. Ya, ngomong nonton itu, muka tegang itu melemahkan iman pendeta. Nah, maka kiri kanan coba jenengan tengok, kasih senyum. Senyum loh ya, buatan sama dari Kak Joko nonton itu. Senyum, senyum. Nah, siap dengan firman Tuhan, siap dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini terkenal kalau semakin Bapak Ibu ngomong amin, maka semakin cepat banyak. Nah, jadi untuk kemaslahatan bersama, sering-seringlah bilang amin. Cepat. Nah, ini kata, ya, amin. Ya, cepat. Terus, kamu kayaknya lagi. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini saya mau sampaikan satu tema yaitu ketekunan. Sama-sama bilang ketekunan. Tekun itu apa? Seragam, apa boleh? Rajin, terus apa? Setia. Ya, bagus semuanya. Tapi nanti akan kita lihat menurut firman Tuhan ketekunan itu apa? Pak Pendeta, Bu Pendeta, mriki jemaat tekun-tekun apa mboten? Luar biasa. Hebat begitu. Yang itu ora perlu ikut baik. Perlu mboten? Perlu nggih? Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12. Alkitabnya dibuka, boleh Alkitab buku, boleh Alkitab HP. Sedaya monggo buka Alkitab. Wahyu pasal 14 ayat 12. Kalau sudah ketemu bangkit berdiri semuanya kita baca bareng-bareng dengan bersuara. Kita rusuh, mau saya Wahyu 14 ayat 12. Sudah ketemu semua? Amin. Mari kita baca bareng-bareng. Hitungan ketiga. 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Berbahagialah setiap kita semuanya yang membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, kita mau belajar tentang ketekunan, Bapak Ibu. Ketekunan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu hupomone. Hupomone. Itu apa meneh? Ya, hupomone. Hupo itu berdiri, hupo itu berada, mone itu di bawah. Jadi ketekunan dalam bahasa aslinya yang dimaksud firman Tuhan itu adalah berada pada kondisi di bawah, nanging tetap ngadeg jejeg, nanging tetap rosok, senadyan walaupun berada dalam kondisi paling rendah. Jadi bukan mau seragam, bukan mau rajin, ya seragam rajin. Ketika tidak ada dalam kondisi berada di bawah, itu gampang. Maka firman Tuhan jelaskan yang dimaksud ketekunan di sini adalah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berada dalam kondisi posisi paling bawah, apakah masih setia? Apakah masih rajin? Apakah masih seragam, masih setia kepada Tuhan? Karena pada kenyataannya, Bu, Pak, jangan bilang gini. Banyak orang, kalau nggak boleh dikatakan banyak, ada orang-orang Kristen ketika berada pada posisi di bawah, itu ternyata kesetiaannya hilang. Itu ternyata kemudian mulai kendor,
mulai boten sregep meleh, mulai jauh dari Tuhan, mulai menghindari jam-jam ibadah. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat yang kita baca, firman Tuhan katakan demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Saudara, ayat ini ditulis di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu merupakan kitab yang berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Akhir zaman. Kitab Wahyu berbicara tentang akhir zaman. Kapan? Akhir zaman itu kapan? Kapan? Dulu sudah diomong akhir zaman. Zaman Tuhan Yesus sudah diomong akhir zaman. Nah, saudara, kenyataannya, realitanya akhir zaman menikah. Saat ini, coba Bapak Ibu lihat. Sekarang kita dengar berita-berita yang mulai aneh-aneh. Bocah cilik, Bapak Ibu, bocah cilik nih di NTT sana, orang iso bayar buku, bunuh diri. Aneh-aneh kan? Ya, saudara, di Amerika Serikat sana sedang rame nih dengan ngikuti nopo boten. Epstein File. Epstein File itu apa? Epstein File itu adalah berkas penyelidikan polisi tahun pinten sudah lupa saya. Ya, ini sekarang dibuka oleh Donald Trump. Isinya apa? Isinya itu mengerikan, Bapak Ibu. Ternyata Epstein itu orang kaya raya, 2 pulau. Dia punya pulau, di pulau itu berbagai kejahatan dilakukan. Yang luar biasa adalah banyak pemimpin dunia, banyak ilmuwan ketut nengkor. Saya nggak perlu sebutkan nama-namanya, saudara bisa cari di internet Epstein File. Apa yang dilakukan? Kejahatan, mohon maaf, seksual kepada anak-anak. Cilik-cilik itu didor, Bapak Ibu, dipakai kepada para pemimpin dunia. Orang Israel enek macam-macam, Bapak Ibu. Itu jahat sekali. Nah, ini yang terjadi sekarang. Belum lagi kita lihat keadaan dunia yang begitu sulit. Nopo-nopo saknika sulit. Ini katanya Jawa Tengah pajak mudah. Nggih? Pun bayar pajak? Dereng. Napa cocok orang bayar ini? Stop bayar pajak. Nah, sampai muncul hashtag. Nah, seperti itu ini menunjukkan sulitnya hidup. Ini akhir zaman. Nah, berbicara akhir zaman di dalam kitab Wahyu, menarik sekali firman Tuhan katakan demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan. Ketika berbicara akhir zaman, kenapa kitab Wahyu berkata yang paling penting adalah ketekunan? Bukan yang penting sugih, bukan yang penting punya kedudukan. Saudara, saya akan jujur, akhir zaman kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi. Tiba-tiba ada banjir bandang, dunia ini wong padha ilang kabeh. Betul ya? Tiba-tiba ada, nah ini lagu zaman dulu sering, ya sudah jarang dinyanyikan. Bumi ini goyang, akeh dangdutan, akeh lindune. Saudara, ini yang terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, harta yang numpuk-numpuk bisa hilang dalam sekejap. Pak Gembala mungkin punya bukunya kesaksian dari GPPS Palu ketika terjadi gempa bumi dan ada likuifaksi. Saudara yang dikasih Tuhan, itu kota, itu desa, itu bisa bergeser loh. Itu sudah seperti itu, hilang semuanya. Dari sebuah desa, kan Bapak Ibu ya, itu tiba-tiba jadi dataran yang rata kayak apa-apa. Yang ditumpuk menungso, harta hilang kabeh. Itu dunia. Maka saudara, yang penting di sini itu bukan itu. Apakah itu nggak penting, Pak? Ya, saya harus mengakui, jujur masih penting. Saya masih butuh duit, saya masih butuh teman-teman. Tetapi yang paling penting untuk berbicara mengenai akhir zaman, Bapak Ibu, nomor satu yang paling penting itu adalah ketekunan. Kenapa? Saya jelaskan di depan tadi, ketekunan itu apa? Kita tetap kuat, kita tetap bertahan senajan berada dalam posisi di bawah. Itu tentu.
tetap setia sama Tuhan, senajan mungkin keadaan kita berada di titik paling rendah dalam hidup kita, itu tekun. Jadi bukan sekedar rajin, tapi kita punya daya tahan yang luar biasa. Kita punya daya juang yang luar biasa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan ketekunan niku penting. Ketekunan itu sangat penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan kupas ayat ini saja, Bapak Ibu. Ya, kita akan kupas, kita lihat. Pak, piye carane supaya aku ini bisa tekun? Bisa kuat ketika saya berada dalam kondisi paling rendah dalam hidupku. Kan kita nggak bisa pilih, Bapak Ibu. Maunya kita adalah yang dua terus. Tapi kadang-kadang kita harus menyadari Tuhan izinkan kita bisa berada dalam posisi paling bawah. Ayub, ya, kita di dalam Alkitab, awal mulanya dia berada di dalam posisi paling atas, orang paling sugih sak negeri. Tiba-tiba Tuhan ubah sedemikian rupa berada dalam kondisi paling bawah, tapi dia tetap tekun. Nah, caranya, bagaimana caranya supaya saya ini bisa tekun? Dari ayat ini, Bapak Ibu, ada dua unsur pembentuk ketekunan. Dari ayat ini kita akan melihat ternyata supaya saya bisa tekun, saya harus bisa melakukan dua hal ini. Apa saja itu? Yang pertama, mari kita lihat firman Tuhan tadi katakan yang penting di sini ketekunan orang-orang kudus. Nah, perhatikan bagian ini. Yang menuruti perintah Allah. Unsur pertama dari ketekunan adalah menuruti perintah Allah. Dengan kata lain, ya, singkatnya, kalau kita mau tekun, yang harus kita lakukan adalah TAAT. Napa niku? Jadi, kalau kita mau tekun, yang pertama yang harus kita lakukan adalah manut nurut perintah Allah, atau dengan bahasa Inggrisnya taat. Ini bahasa napa niki? Bahasa Londone taat. Saudara, kata taat ini kata yang sederhana. Cuma terdiri dari dua huruf yang diulangi, TA diwalik kemudian AT. Ya. Dibaca dari depan, dari belakang sama. Taat. Dari sini juga taat. Tapi untuk melakukannya menapa gambir? Mudah? Mudah. Untuk menjadi taat itu bukan hal yang mudah. Gak gampang, Bapak Ibu. Ini sederhana. Coba saudara ngomong di sebelahmu taat, gampang apa angel? Gampang. Coba ngomong di sebelah taat, ayo taat, ayo taat, ayo taat. Itu sederhana, tetapi enggak mudah. Saudara dengarkan ini, banyak orang Kristen ya kalah itu bukan karena nggak tahu firman Tuhan, bukan. Mereka kalah karena selalu punya banyak alasan. Sehingga gak taat. Maka ini ben nyantol, cemantol yang pikiran Bapak Ibu. Taat itu ini dengarkan baik-baik. Taat itu nopo? Saya kasih singkatan taat itu. TAAT. Jadi taat itu adalah tidak ada alasan, titik. Jadi taat itu apa? Tidak ada alasan, titik. Nek kokean alasan berarti nggak taat. Sekali lagi dengarkan, banyak orang Kristen gagal melakukan firman Tuhan bukan karena nggak mudeng, bukan karena nggak tahu, tapi karena kokean alasan. Contoh, disuruh setia itu kode mudeng apa bukan? Ya, semua orang Kristen tahu bahwa setia itu penting, tetapi biasanya kebanyakan alasan. Maka taat itu adalah tidak ada alasan. Itu kan setia enek bae alasan. Si Pak Gembala, si repot iki. Kerjaan si akeh. Ngomong utuh. Nah, yo. Ada enggak yang kayak gitu? Nonton? Nonton uji kita. Ya, jadi untuk pertama bagaimana
doa Bapa kami ngomong, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita ngerti, ya aku orang ngampuni berarti dosaku juga gak diampuni Tuhan. Kita mudeng. Tapi kalau ngampuni biasanya oke, alasan Pak ngampuni wong kae. Kowe ndelok rumahnya wae pengen tak cuakar loh. Saudara yang dikasih Tuhan biasanya banyak alasan. Doa itu penting apa mboten? Sing seruwek donga sida. Puji Tuhan. Saudara jangan diketawakan, itu imannya itu segera akan dilaksanakan. Ya, orang Kristen semua setuju doa itu penting. Cuma coba ibadah doa semalam suntuk si teko piro. Sibuk. Itu namanya kokean alasan. Tadi apa Bapak Ibu? Tidak ada alasan. PPAAT. Siap untuk berkhotbah Pak Joko nanti. Ya, tidak ada alasan. Selama kita bikin alasan, itu namanya kita ini sedang tidak taat. Bagaimana kita bisa kemudian menjadi orang yang kuat, punya ketekunan, sedangkan firman Tuhan yang jelas kita ketahui, yang jelas sangat kita pahami, kita nggak mau taat. Kita seringkali bikin alasan. Jadi unsur pertama dari ketekunan itu taat, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini sederhana kata-katanya. Cacilek wae bisa ngomong taat bisa. Lek ngomong taat coba. Siapa namamu? Siapa? Coba bilang taat. Luar biasa kan? Gampang kan? Tapi untuk melakukan belum tentu semua orang bisa. Melepaskan dosa banyak sekali alasan. Ya, mengampuni banyak sekali alasan. Saudara yang dikasih Tuhan setia untuk melayani, bahkan untuk melayani saja biasanya kokean alasan. Betul apa betul? Terus apa betul? Biasanya seperti itu mungkin nggak ada di tempat saya. Di tempat saya, Bapak Ibu, kemarin saya dapat sesuatu yang tidak mengenakkan. Yaitu apa? Saya khotbah tentang pengampunan, tiba-tiba enek jemaat bikin status merasa tersinggung dengan khotbah saya. Nesu Bapak Ibu, saya itu nih nesu orangnya yang gereja 3 minggu. Nah, setelah bikin apa itu status 3 minggu tidak ke gereja, tak parani pun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan menghindar. Kalau lagi ngajari diriane ngono kan itu enek sepeda motor entuk pitik. Ya, tak telepon orang diangkat, nasu tenang ini wong ini. Mriki wonten luar biasa, iki gak ada. Mungkin kula wonten lho Bapak Ibu sing kados ngoten niku. Ya. Khotbah saya itu tentang pengampunan. Nah ini memang wonge ya rada piye. Kalau sudah enggak saya sebutkan ya, biasanya tidak mengampuni seseorang. Bencine setengah mati, padahal ku ya wong cedhak dhewe. Saya khotbah pengampunan kan itu hal yang wajar yang lumrah dikhotbahkan nenek dan firman Tuhan. Nesu loh Bapak Ibu. Nesu. Begini Bapak. Ya, mudah-mudahan enggak ada terus. Saudara dikasih Tuhan, unsur pertama, gimana mau kuat? Gimana mau jadi orang Kristen yang kosong menghadapi keadaan? Lalu terhadap firman Tuhan pun masih bikin banyak alasan. Gak mau taat. Maka saya pikir-pikir taat itu simpel baik. Taat itu apa? Tidak ada alasan. Ayo ngomong bareng-bareng. 1, 2, 3. Tidak. Jawab sebelah ojo kakek alasan. Coba tengok wajah-wajah yang paling sering bagi alasan. Saya katakan ojo kakek alasan. Ya taat supaya apa? Kita kuat dalam hidup. Supaya apa? Kita bertahan di tengah-tengah tekanan kehidupan ini. Supaya apa? Tuhan bekerja
melayani? Mau? Ya. Diminta untuk pelayanan apapun bentuknya, mau Bapak Ibu? Bapak Ibu Gembala dengarkan itu, kok ditagih. Oke, alasan tinggal ngomong katanya mau. Disuruh mengampuni oleh firman Tuhan mau? Berdoa dengan tekun mau? Ibadah setiap orang bolong-bolong mau? Ya, apa namanya itu? Ya, tidak ada alasan. Ini pertama. Unsur yang kedua, firman Tuhan katakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Yang kedua adalah iman kepada Yesus. Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Iman kepada Yesus 1, 2, 3. Iman kepada Yesus. Jadi unsur kedua dari ketekunan itu adalah iman kepada Yesus. Ini penting juga. Iman itu nopo? Ayo sekarang saya tanya lagi, iman itu apa? Iman itu apa? Kan kita sering ngomong iman. Ada yang mau ngacung iman itu nopo? Saya sederhana lah ya, apa iman itu? Jadi ngomong iman melalui ayat dalam kitab Ibrani, ya. Dasar. Secara singkat, ada yang bagus, luar biasa. Iman itu apa? Apa Pak? Ini kan ngomong kan ini. Apa? Kok kamu misalkan iman sinten itu? Iman itu apa Bapak Ibu? Iman itu orang biasa mengartikan iman itu percaya. Iman itu, tapi perhatikan. Iman bahasa Yunani-nya adalah pistis. Pistis itu artinya bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya yang diiringi dengan kesetiaan. Setia. Saudara, dalam Alkitab orang yang beriman itu pasti akan setia sampai akhir. Dan orang yang setia sampai akhir itu tandanya beriman. Jadi secara singkatnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, unsur kedua yang membentuk ketekunan itu satu taat, yang kedua setia. Setia yang punya iman yang teguh. Jadi ketekunan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita punya dua hal ini. Satu taat, yang kedua iman, yaitu setia. Sudah dua hal ini akan membuat Bapak Ibu Saudara kuat dalam Tuhan. Ya, ini gampang sekali untuk diingat. Untuk bisa tekun, dengan tekun ini saya bisa bertahan di tengah-tengah macam-macam cobaan, godaan, masalah-masalah dunia. Dengan tekun ini saya mampu bertahan sekalipun uripku ya abot. Saya bisa bertahan. Caranya adalah satu taat, dua setia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ajak untuk buka ayat yang lain sebagai pendukung. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ada yang mau bacakan ayat ini? Monggo. Pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Terima kasih Ibu. Saudara, Rasul Paulus berkata ketika dia menyurati Timotius anak rohaninya. Ini pamitannya Rasul Paulus. Dia tahu waktunya sudah gak lama lagi. Waktunya sudah semakin dekat karena dia akan segera dieksekusi, dihukum mati. Maka dalam suratnya dia ngomong kayak gini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Saudara, inilah orang-orang yang disebut dengan orang yang setia. Dan ketika di akhir kehidupannya dia ngomong, kesetiaanku teruji dengan cara bagaimana aku sudah bertanding. Hidup ini pertandingan dan aku sudah bertanding dengan pertandingan yang baik.
garis akhir. Yang jenengan dereng ngantos garis akhir, jangan berhenti berjuang. Tetap setia. Dan aku telah memelihara iman. Imanku tetap kujaga. Imanku tetap aku pelihara. Saudara yang dikasih Tuhan, seseorang itu dinilai baik atau benar itu bukan di awal, bukan di tengah-tengah, tapi kapan? Di akhir kehidupannya. Itulah yang disebut setia. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana saya bisa tekun? Bagaimana saya bisa tekun? Sekali lagi ini saya ulang-ulang supaya ini nancep dalam pikiran dan hati kita. 1, taat, 2, setia. Kenapa kesetiaan itu juga penting? Sebab Bapak Ibu, nilai kehidupan kita ditentukan bukan hari ini, bukan kemarin apalagi, tapi nanti ketika kita sudah sampai garis akhir, masihkah kita memelihara iman kita? Masihkah kita tetap mempertahankan iman kita? Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita kembali akan bahas mengenai ketekunan tadi. Saudara, jadi ketekunan itu apa? Ketaatan tambah kesetiaan. Ketaatan tambah kesetiaan. Kesetiaan itu yang disebut dengan ketekunan. Ketekunan itu bukan hanya taat 1 kali. Ketekunan itu bukan hanya setia 1 kali, tapi ketekunan itu harus terus menerus dalam segala keadaan. Kenapa bisa dinilai sebagai tekun? Sebab itu terus menerus, terus menerus. Saudara yang dikasih Tuhan, dengarkan ini. Setia 1 kali itu gampang, taat 1 kali itu gampang. Tapi taat sekali-kali itu, berkali-kali itu sukar. Ya, terus menerus taat itu sangat sukar. Dengarkan sekali lagi. Untuk setia sekali itu gampang. Setia berkali-kali itu sukar. Terus menerus setia itu sangat sukar. Saudara yang dikasih Tuhan, mengampuni 1 kali itu gampang. Mengampuni berkali-kali itu sukar. Terus menerus mengampuni itu sangat sukar. Ya, yang sangat sukar ini loh yang harus kita kejar. Ya, yang sangat sukar ini harus kita kejar. Saudara yang dikasih Tuhan, biasanya mengampuni sekali itu gampang Bapak Ibu. Gampang sip pisan. Sip baru sekali. Gampang mengampuni. Wes tak sepurani. Ya, Allah tuh ngelarani hatiku baru sekali. Wes tak abonai. 2 kali? Ampuninya. 3 kali? 4 kali? Balang sandal biasanya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya ini loh. Ya, yang Tuhan mau kejar dalam hidup kita. Kita punya ketekunan sampai ketaatan dan kesetiaan itu menjadi sesuatu yang nempel dalam kehidupan kita, menjadi gaya hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, memberi 1 kali gampang, memberi 2 kali, 3 kali, berkali-kali, terus menerus sangat suka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sabar 1 kali biasanya gampang. Sabar berkali-kali mulai susah. Terus menerus sabar mulai suka sekali. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketekunan itu adalah ketaatan plus kesetiaan. Ketaatan yang terus menerus kita lakukan dengan setia. Itu yang disebut dengan tekun. Orang-orang seperti inilah orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang yang akan bertahan di tengah-tengah goncangan. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus tekun? Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kedua kali. Luar biasa jawabannya. Ini saya suka sekali dengan jemaat GBPS Pobel ini. Yuk kita baca Ibrani 10 ayat yang ke-6. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Niku wau ibu-ibu nggih, Kang Maos. Nah, tadi
Iki gantos Kang Kakung ditenawon saged monggo silakan. Pemuda boleh pokoknya lanang. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-36 silakan dibaca. Kakung. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Terima kasih Mas Yosi. Saudara dengarkan ini. Kapan? Sampai kapan toh Pak? Saya harus taat, saya harus setia. Yang disebut dengan tekun itu sampai kapan? Kadang-kadang saya ini jengkel loh Pak. Untuk terus taat itu kadang-kadang saya merasa keselnya. Capek Pak. Dengarkan ini. Ayat ini kiranya membantu kita supaya kita bisa bertekun sampai terus-menerus. Sampai kapan? Dengarkan ini. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu dengarkan. Ya, tekunlah terus menerus. Sebab ya ketaatan yang terus menerus itu bukan tidak berguna. Ketika kita terus menerus melakukan ketekunan, kita lakukannya sampai Tuhan janjikan apa yang kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan itu harus dilakukan sampai Tuhan memberikan semua yang dijanjikan. Ya, dan yang luar biasanya janji Tuhan itu gak akan berhenti dalam hidup kita. Artinya ketekunan itu gak boleh berhenti karena janji Tuhan itu gak akan berhenti dalam hidup kita. Berkat Tuhan apa pernah berhenti? Enggak. Jadi kita terus perlu tekun Pak. Karena ya, kamu memerlukan ketekunan supaya kamu sesudah kamu melakukan kehendak Allah, sudah taat, sudah setia, kamu memperoleh janjinya itu. Semua yang dijanjikan Tuhan diberikan kepadamu. Sampai kapan saya harus tekun? Karena berkatnya Tuhan gak pernah berhenti, karena janjinya Tuhan gak pernah berhenti, karena anugerahnya Tuhan gak pernah berhenti. Supaya itu terus menerus terjadi dalam hidupku, terus tergenapi dalam hidupku, saya harus tekun. Tekun itu apa? Taat ditambah kesetiaan. Jadi saya harus terus taat, saya harus terus setia. Itulah yang disebut tekun. Sampai kapan? Sampai semua janji-janji Tuhan tergenapi diberikan dalam hidup kita. Tapi dengarkan ini, masalahnya janji Tuhan itu gak pernah berhenti loh Bapak Ibu. Berkatnya gak pernah berhenti loh Bapak Ibu. Ini luar biasanya Tuhan kita. Maka ketekunan kita pun jangan berhenti. Ojo mandek Pak Bu. Jangan berhenti. Kita ini hidup tekun. Terus menerus tekun. Terus menerus kita taat, terus setia. Taat, setia. Sampai semua janji-janjinya digenapi, terjadi dalam hidup kita. Dan ini hebatnya Tuhan, janjinya tidak pernah habis. Penggenapan janjinya tidak pernah habis. Berkat kasih anugerahnya tidak pernah habis. Pertolongannya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Maka seharusnya ketekunan orang-orang kudus itu terus menerus ada dalam hidup. Itu sebabnya kita tadi berkata yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus. Ini penting Pak Bu. Turun tekun, turun setia, taat. Sambung ya. Kita ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Hari ini kita mau sama-sama